Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Taufikur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang bahan ajaran prosa. Pengertian prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam suatu barisan serta tidak terkait oleh irama dan iramanya seperti dalam puisi. Prosa berbeda dengan puisi karena variasinya ritminya yang dimilikinya lebih besar serta bahasanya yang lebih sesuai dengan leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya prosa dapat digunakan untuk suatu kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Prosa lama adalah prosa yang lahir dan hidup dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat karya yang dihasilkan secara bersifat moral, pendidikan, nasihat, ajaran agama, adat, dan tulisan tidak terkait oleh aturan. Dan prosa baru adalah prosa yang mengalami perubahan dan diciptakan pada masa sekarang. Umumnya prosa baru diketahui secara pasti nama pengarangnya. Menurut istilah, prosa dibagi menjadi dua, yaitu ada prosa fiksi, yaitu prosa yang berupa cerita, rekaan, atau khayalan pengarangnya. Ceritanya tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua ada prosa non-fiksi, karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan tetapi berisi hal-hal yang bersifat informasi. Kemudian ada ciri-ciri prosa. Yang pertama berbentuk bebas, yang kedua bahasa, yang ketiga tema, yang keempat perkembangan, dan yang kelima pengarang, yang keenam cara penyajian, yang ketujuh pesan amanat, dan yang kedelapan urutan peristiwa atau kejadian, yang kesembilan tokoh cerita, dan yang terakhir latar atau setting. Ya, dan selanjutnya ciri-ciri prosa lama ada bersifat statis, diferensiasi sedikit, bersifat tradisional, terbentuk oleh masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun, tidak menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional, istana sentris, bersifat lisan, sifatnya fantasi atau khayalan. Tokoh yang digunakan adalah manusia, amanat, isi, atau pesan. Ciri-ciri prosa baru ada 8. Yang pertama bersifat dinamis, masyarakat sentris, bersifat rasional. Pembuat prosa baru dinyatakan secara jelas dan dalam sehingga prosa bukan milik bersama masyarakat namun milik perorangan. Tertulis, bersifat modern atau tidak tradisional, memperhatikan urutan peristiwa, dan yang terakhir tokoh yang digunakan umumnya manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis prosa lama. Yang pertama, hikayat berasal dari India, Arab, berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri, kerajaan, dan raja-raja. Yang kedua, sejarah. Ada sejarah adalah salah satu bentuk prosa yang isi ceritanya diambil dari suatu peristiwa sejarah yang dibuktikan dengan fakta sejarah, atau ada juga silsilah raja-raja. Dan yang ketiga ada kisah. Ada cerita tentang perjalanan atau pelayaran seorang dari suatu tempat ke tempat lain. Dan yang keenam ada dongeng. Cerita yang menonjolkan binatang sebagai peran utama.
yang bersifat khayalan juga terdiri dari banyak ragam. Selanjutnya ada jenis-jenis prosa baru. Yang pertama ada cerpen, kedua ada novel, yang ketiga ada dongeng, yang keempat ada resensi atau timbangan buku, yang kelima ada esai, yang keenam ada roman. Di sini ada contoh prosa lama oleh Hidayat Amir dari cerita Syekh Alam. Dan di sini juga ada contoh prosa baru. Ada roman bertender yang di dalamnya berskrip, maksudnya bertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh pembaca untuk kebaikannya. Yang kedua ada roman sosial, yaitu memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat, biasanya yang dilukiskan mengenai keburukan-keburukan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada roman sejarah, yaitu roman yang isinya dijalin berdasarkan fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah atau kehidupan seorang tokoh dalam sejarah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.